Monggo disimak sedulur-sedulur. Niki perkutut asalnya saking dulur kita Mas Agung. Oh, Mas Agung, nggih. Niki saking ngene Mbah Awo. Oh, ngaten. Perkutut saking Mbah Awo, nggih, nggih, Mbah. Pinunan. Nggih, nggih. Ning dirawatan mriku pokoke nembes kutute ten mriku. Nggih. Kula ten mriki pun ngoten iki. Oh, pun kelabrakan nggih, Mbah. Nggih, nggih. Lah begitu kula nyerake nggih kelabrakan. Nggih. Akhirnya kula donaken anteng. Nggih. Langsung kula anggap apa. Nggih, nggih. Akhirnya kula pendet. Nggih. Ngantos sing kagungan iku bingung. Nggih. Kok bisa gitu nggih, Mbah, carane nggih? Nggih, terus mboten perlu ditubruki. Nggih. Mboten perlu ditubruki. Ayo, manggalah. Oke. Iki sendiri mungkin ini karena nembe pirsa panjenengan. Nggih, sangat mungkin, Mbah, nggih. Sangat mungkin. Jauh jenenge perkutut niku sensitif. Nggih. Niki insyaallah nek kula lepas mboten purun kesa. Insyaallah. Nggih, 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 Mbah, nggih. Walaupun kelihatannya disengker tasih kelabrakan nggih, dereng terlalu lulut nggih, dereng terlalu jinak nggih. Carane dablongan. No, ngoten. Itu mangke nek anggur punten tangan, Nggih. kadang-kadang pun mboten purun lepas. Oh, ngoten. Niku ngurus gumun niku. Nggih, nggih. Ya, sedulur, itu salah satu contoh ya tadi di mana bahwa perkutut ini oleh beliau Mbah Yono itu belum lama dipelihara. Yang tadinya perkutut ini sangat istilahnya tidak jinak, tapi diperlakukan Ngeten iki. baik oleh Mbah Yono. Nah, jadi jinak itu sedulur-sedulur. Nah, ini salah satu pembuktiannya begini ya sedulur-sedulur. Terus mboten perlu napa ditubruki. Nggih, tidak perlu dikasari lah istilahnya nggih, Mbah. Mboten dikasari nggih ngeten iki lah. Nggih, nggih, Mbah, nggih, nggih, nggih. Nah, ini monggo sedulur-sedulur kalau ini bisa dijadikan contoh buat sedulur-sedulur pecinta perkutut apa yang dilakukan oleh Mbah Yono terkait merawat perkutut. Jadi harus menggunakan rasa ya sedulur-sedulur, harus menggunakan rasa walaupun betul perkututnya belum terlalu jinak, tapi dibandingkan sebelumnya sudah lebih jinak. Kadang temen iki dulu-dulu. Iki temen. Lajeng ngaten, Mbah. Itu kan untuk perkutut yang pakalan nggih, Mbah. Pakalan salah satunya supaya istilahnya jadi lebih jinak. Lah bilih nuwun sewu, Mbah. Perkutut ini ya bisa dikatakan sudah semi lah nggih, sudah semi. Jadi bukan pakalan yang betul-betul dari nol ngaten nggih, yang baru dipegang tapi sudah pernah beberapa bulan dipelihara oleh orang ngaten nggih. Nah, itu perlakuannya apakah juga sama dengan perkutut yang pakalan yang betul-betul dari alam belum lama dipegang atau berbeda, Mbah, perlakuannya, Mbah? Saya rasa semuanya sama. Kirang langkungnya sami nggih. Nggih, nggih. Masalahnya kaitannya kali rasa. Oh, nggih, Mbah. Diperlakukan sama. Nggih. Jadi untuk kalau yang kadang-kadang karakternya kan berbeda-beda. Nggih, leres. Non sewu kaitannya kali menungso wonten sing nek ora ngene iki ora. Ora, nggih. Nah, niku kedah apa sering di karena niku perkutut nggih sambung rasanya kan ditumuk supaya sebetulnya istilahnya dia tahu bahwa memperlakukan dia dengan tata cara yang baik. Betul. Supaya nyawiji dengan melalui sentuhan kasih. Terutama kasih sayang. Kasih sayang. Sedaya napa kemawon kalau sudah dengan rasa kasih. Rasa kasih berarti kan mencintai. Menyukai. Itu otomatis insya Allah pelan-pelan yang tadinya keras. Bagaikan batu istilahnya lambat laun
itu ya melalui proses Nggih, juga, betul. enggak spontanitas Nggih, terus langsung itu mboten. tetap berproses lah nggih, Pak. proses nggih. Nggih. Lambat laun akan sinar. Nyawiji juga. Nyawiji lah insyaallah seperti itu. Jadi Baik. nuwun sewune sedaya kemawon dengan menghadapi apapun kalau dengan rasa kasih dan sayang, karena semua kasih itu adalah pemberian dari Sang Khalik. Nah, itu insya Allah Luluh lah nggih istilahnya lah. ya, akan Betul, luluh betul. lah. Di nun sewu misal pakaikan sekeras baja, Nggih. kalau setiap hari ditetesi air Nggih. terus lama-lama juga akan berlubah. Sami mawon kados batu karang lah nggih, Mbah. Batu karang Nggih. ngoten niku lah. Batu karang kan atos banget tapi Nggih. ditetesi sing istilahnya kelihatannya cuman sebatas tetesan air, Betul. tapi lama-lama juga tetap lunak. lunak. Nggih. Tapi ya melalui proses dengan penuh kesabaran Nggih, juga. betul. Nggih, nggih, nggih. Terus rasa niki kedah menghilangkan rasa ego, nggih, kaitannya kali rasa kasih itu memang benar-benar dirasakan dengan kasihnya Nggih, betul, Pak. Nggih. Khalik. Iya. Menarik sekali sedulur-sedulur, ini cara beliau memperlakukan perkututnya yang istilahnya belum lama dipelihara oleh beliau Mbah Yono, yang belum juga terlalu jinak, tapi sudah mendingan lah istilahnya dibandingkan tadinya ketika masih dipelihara oleh orang lain. Lah lajeng ngaten Mbah, ini kan tadi terkait dengan dirawat dengan cara sering disentuh, nggih, dilus-lus. Kalau pakan sendiri Mbah, terkait pakan untuk Mbah Yono sendiri nun sewu, apakah punya pakan khusus Mbah untuk perkutut-perkututnya, dalam artian saya beli pakan biasa lalu saya racik nanti untuk diberikan kepada perkututnya, atau malah justru beli pakan yang sudah racikan sudah jadi nanti dikasihkan ke perkututnya, atau sebetulnya hanya pakan biasa saja pada umumnya yang ada di pasaran gitu Mbak. Nun sewu nggih, dulur-dulur kaitane kali pemberian pakan. Nun sewu pangapunten, kula pribadi namung curah. Namung curah. Mungkin karena sudah kebiasaan. Nggih. Kalau yang lain mungkin ada racikan, pakai ada dikasih bawang mungkin ya, ada jahe, kencur dan sebagainya, kunyit. Nggih. Mungkin ya karena itu burung dirawat, mungkin ya cara pola makannya ya diberikan nutrisi yang lebih baik. Nggih. Tapi nun sewu dulur-dulur, tidak istilahnya tidak nggih. Mungkin karena kula pun kebiasaan ngeten iki nggih, namung curah niku, kilon nggih. Mboten diramu, mboten diracik, mboten apa nggih. Terus nun sewu niku dadi masing-masing cara merawat itu dengan cara yang berbeda-beda nggih. Ya itu juga tidak sesuatu yang bisa dikatakan salah Mbak, tidak juga. Kan kadang-kadang sendiri-sendiri lah orangnya. Tetap jamu nggih. Nggih kadang paringi jamu, misal kencur, bawang, misal itu. Entah itu setengah bulan sekali. Kalau mungkin kadang untuk rasa dingin itu kalau ada yang senangnya ketan hitam, ya ketan hitam. Kalau yang nggak mau Mbah dengan makan ketan hitam terus dikasih nopo Mbah? Kalau musim dingin seperti saat ini kan peralihan nggih. Peralihan. Diloloh nopo niku paling? Paling gini ku kencur nggih. Kencur nggih, bawang. Oh, ngaten nggih. Malah bawang nggih Mas, sanes jahe nggih. Oh, nggih. Kula masing sering bawang. Bawang ngaten nggih. Bawang itu mengandung apa nggih? Mengeluarkan hangat lah nggih. Yang jelas hangat, di samping itu ada pelumas juga. Ya punya kandungan untuk tulang apa itu ya? Kalsium no? Betul. Kalsium nggih. Oh, ngaten nggih. Itu untuk kadang-kadang saya sendiri juga pernah merasakan makan istilahnya bawang putih. Itu badan itu yang tadinya merasa pegel-pegel, linu-linu atau niku nggih. Nah, itu logikanya saya sendiri loh. Itu seperti itu. Karena itu bawang itu mengandung kalsium. Nggih. Untuk
menguatkan tulang-tulang. Tulang-tulang nggih nggih. Oh, ngaten karena menghilangkan mungkin pegel-pegel juga. Karena nggih. mengandung panas niku lho, rasa Nggih. panas itu. Itu non sewu Kira dikonsumsinya tidak perlu diapa-apakan, cuman dionceti, dicuci terus dikonsumsi saja Nggih, gitu, Mbah. Nggih. Oh. Terus napa diracang. Iris-iris lah, nggih. Diracang Nggih. kecil-kecil. Kecil-kecil. Kirang langkung nggih. Segede kacang Kacang hijau hijau lah lah, nggih. nggih, Nggih, kacang nggih, hijau nggih. leres niku. Nggih, nggih. Ya ini sedulur-sedulur. Jadi Mbah Yono itu tidak memberikan pakan khusus untuk perkututnya, tidak memberikan pakan ramuan atau pakan istilahnya yang dengan diracik gitu ya, tapi hanya menggunakan millet atau pakan biasa saja atau bisa dikatakan millet kiloan gitu. Ya tidak tidak menyalahkan juga teman-teman yang menggunakan pakan racikan atau istilahnya pakan yang khusus gitu. Tapi masing-masing punya kebiasaan sendiri-sendiri. Nah, cuman Mbah Yono memang sedikit menambahkan jamu untuk perkututnya seperti di musim dingin itu dikasih makan bawang. Dalam hal ini bawang putih. Terus dikasih kencur gitu. Nah, kalau upamanya perkututnya suka dengan pakan ketan hitam, oleh Mbah Yono itu dikasih ditambahi ketan hitam. Karena sifat daripada ketan hitam sendiri menurut Mbah Yono juga menghangatkan badan daripada si perkutut itu sendiri. Jadi monggo ya sedulur-sedulur, kalau ini juga ilmunya mau dipergunakan silahkan, tidak pun tidak apa-apa, karena masing-masing punya pengalaman atau punya rasa sendiri-sendiri. Lalu nun sewu Mbah, terkait masalah minumnya juga biasa mawon nggih. Maksudnya nun sewu apakah harus air mineral yang upamanya nun sewu mereknya A, B, C, atau istilahnya lah nyong anu banyu sumur biasa, atau malah ya nun sewu ada teman-teman nun sewu yang mengatakan malah nyong malah tak minuminnya banyunya banyu pam karena nanggunku nanane banyu pam katakanlah, atau malah dikasih air mineral, tapi air mineral nun sewu galon biasa. Nah itu nun sewu kalau Mbak Yono sendiri terus pundi Mbak? Nek kula piyambakan niku nggih biasa lah. Air biasa. Nggih. Syukur nggih matang. Oh, ngaten nggih. Mboten napa-napa. Nun sewu nggih. Kaitane niki ten alam juga Minumnya air juga biasa nggih. Air biasa, kadang-kadang air embun yang netes dia daun nggih. Mungkin karena sudah kebiasaan, karena dirawat mungkin ada yang memberikan mungkin air mineral nopo niku nggih. Sendiri-sendiri mboten masalah lah nggih. Masalah. Nggih. Niki masalah minum. Betul, masalah minum. Sebetulnya wong di alam pun juga apa ini istilahnya makannya sembarang ya. Senemune lah carane nggih. Senemune karena mungkin ya manusiawi karena dirawat ya diuri-uri dikasih yang terbaik lah. Dikasih yang terbaik. Wajar ya. Masuk akal itu Mbak, leres masuk akal. Nah ini nun sewu Mbak, karena kebetulan sedang adzan kita off sebentar ya Mbah. Nanti kita lanjut lagi setelah adzan. Nun sewu sedulur-sedulur ya, kita tunggu sebentar. Ini nanti setelah adzan selesai kita lanjutkan. Ya sedulur-sedulur, setelah tadi kita dengarkan adzan, kita lanjut lagi ya obrolannya dengan beliau Mbah Yono ini sedulur-sedulur. Nun sewu Mbah, itu tadi kan terkait masalah pakan dan minum ya Mbah. Terkait masalah pakan dan minum tadi, yang terakhir adalah masalah minum. Jadi khusus untuk minum juga teng panjenengan tidak dikasih minuman khusus mboten nggih Mbah. Dalam artian banyune kudu banyu mineral sing tuku literan apa tuku galonan mboten juga lah nggih. Istilahnya pokoknya air itu mau air matang mau air mentah yang penting bersih ngoten nggih. Bersih lah. Yang penting bersih. Terus nun sewu Mbah, kadang-kadang kan ada perkutut yang istilahnya nopo minumnya banyak. Ngaten nggih kan ada. Nah itu juga kadang-kadang terus berefek dari kotorannya juga yang encer ngaten nggih. Nah itu sebetulnya memang betul karena banyak minum atau gimana Mbah sebetulnya itu sih? Memang kadang-kadang ada karakter tutut yang minumnya banyak. Banyak ngaten. Nun sewune terus niki termasuk nggih minumnya banyak. Banyak nggih. Niki nembe di toko wingi niki pun badhe telas malih nggih. Telas malih. Niku kadang-kadang memang dari segi kotoran nggih jemek. Jemek enggak terlalu keras gitu. Tapi wajar niku nggih Mbah, hal kados itu pun niku wajar nggih. Niku berarti mungkin
masing-masing perkutut niku karakternya wonten sing ngoten niku. Nggih. Niku misteri lah. Nggih. Niku misteri. Ya jadi karakteristiknya Nggih, memang seperti itu carane karakteristiknya. wong nggih. Mungkin Nggih. bahasane ngomong kados kula lah nggih, Nggih. boros banyu putih lah nggih. Nggih, leres niku. Nggih. Kadang juga mangke saged berubah mah. Kadang Oh. niku blondo. Oh, ngaten Kadang nggih. ngoten niku, Tidak nggih. selalu encer Tidak selalu kotorannya encer lah nggih, Mbah. kotorannya, Oh, ngaten nggih. Ning misal encer kotorannya nggih. Kotorannya encer misal. Nggih. Tapi badan tubuhnya itu tetap lemu gitu. Nggih. Nggih. Jadi bukan seperti Bukan. perkutut yang sakit Iya, boten lah nggih, bukan, terus badannya juga ya sehat saja, Nggih. seger-seger saja nggih, Pak. Nggih. 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 Jadi Lajeng ini Mbah napa nun sewu cepuk tempat makan atau minum kan nun sewu. nggih. Kalau saya Mbah bukan termasuk orang yang terlalu bersih dalam arti Nggih, sami. ketika Nggih, membersihkan kandang atau kandang. membersihkan cepuk pakan atau minum. Jadi saya mengamati beberapa karakter perkutut, khususnya perkutut saya piyambak ya, Mbak. Itu justru nanti dia merasa nyaman dengan minumannya atau minumnya banyak katakanlah dalam sekali tegukan atau sekali sedotan itu, ketika malah justru tempat minumannya itu tidak terlalu bersih, Mbak. Khususnya untuk minum, ya. Khusus untuk minum. Nah, tapi ketika terus baru dibersihkan sampai bersih sekali wis nganti meling carane lah cepuke gitu. Malah dia cuman minumnya malah sedikit gitu loh. Jadi saya oke, beberapa perkutut saya dan itu kebanyakan gitu. Itu sukanya malah cepuk minumannya itu tidak terlalu yang bersih-bersih. Ngaten. Nah, kalau untuk Mbak Yono sendiri non sewu dos pundi, Mbak? Nun sewu nggih. Nggih. Masalah tepuk. Memang kadang-kadang mungkin ada dia merasakan karena yang merasakan minumnya dia. Nggih. Nggih. Mungkin kalau terlalu bersih, lumut itu sebetulnya menyerap apa niku nggih? Partikel-partikel itu. Buruk ngaten nggih istilah. Oh. Istilahnya menyerap partikel-partikel buruk. Terus kula nggih kadang mboten mesti niki seminggu sepisan mboten mesti keluar siki. Kadang-kadang terus tebel malah niku lumute. Karena niku menyerap partikel buruk lah nggih. Menyaring niku kangge endapan niku. Ya saya memang pernah diceritakan sama temen yang paham lah, kebetulan sekolahnya dia sekolah di mungkin di bidang itu nggih, karena dia memang jurusan biologi nggih, Pak. Dia bercerita, nek aku malah nganti tekandelna, Pak, cepuke nggon minum. Maksudnya kandel apa nek? Kandel lumute. Loh soalnya bukankah itu malah jadi kotor? Iya betul. Cuman sekarang dilihat coba, kalau umpamanya lumut itu sudah sering terkena air gitu, itu kan rumputnya juga bersih. Nah bahkan kalau nanti dicepuk di sekitar ruangan itu airnya itu malah banyak oksigennya. Loh apa iya? Ya monggo dicoba saja. Nah tapi nun sewu Mbak, kulo dereng nate istilahnya sampai betul-betul terus metu lah istilahnya metu kayak sukete niku lumute kan terus dereng nate. Memang saya belum pernah mencoba juga. Kulo pribadi nggih jarang nggih wonten lah pinten niku wonten nggih. Lah kadang-kadang kan mungkin jadi kalau terlalu bersih mungkin kurang rasa atau gimana nggak tahu. Biasanya niku putut malah nek bar dibersih niku malah dikotori diwutahi pakan sing pun tenanu napa sepundi muntah nggih. Niku malah justru cepet telas. Oh ngaten nggih. Dadi istilahnya malah bahasane nun sewu kita menggambarkan orang seneng sing resik-resik banget gitu nggih. Tapi nggih ngapunten iki istilahnya bisa saja salah nggih, Mbak. Nggih, bisa saja salah. Karena masing-masing kan sendiri-sendiri. Tetep nek nggih dibersih. Tapi nanti kalau sudah dibersih, jadi nggak bersih wingi kotor maning. Kadang-kadang napa mungkin karena minumnya kebanyakan terus muntah itu nggih saged mawon. Betul. Tapi alangkah baik sih memang alangkah baiknya tetap nek saged dibersih. Ya memang secara estetika ya dadine disawang ya. Tapi kalau maning nek terus tutup digawang nggih. Terus terang mawon, kula ning Lombrot niku.
Nggih. Nggih. Tapi ya itu juga tidak bisa dikatakan salah Mbak kalau menurut saya ngaten loh. Karena ya nun sewu masing-masing ya. Boten apa-apa. Nah kalau untuk pakan Mbah ini nun sewu kan ada juga orang pokoknya setelah saya kasih pakan untuk 3 hari dicepuk enteng orang enteng teganti nang aku. Nah nek kula mboten Mbah jenise. Nggih. Jadi ya wis pokokane nunggu nganti arep dasar enteng lah. Nembe nang aku teganti sing lawas tek buang kok diganti sing anyar. Tapi kan nonton niki nun sewu sing serius bahwa orang nek nyong 3 dina maksimal wis kudu teganti enteng ora enteng pokokane. Karena nang kono kan bisa bae dieeni, bisa bae terus kenang debu dan lain sebagainya. Apa meneh nek bae pinggir anu dalan gede sing akeh debune dan lain sebagainya. Nah nek Mbah Yono kiambak niku dos pundi, Mbak? Nek kula kiambak nggih. Kadang 3 hari niku kan kula makani misalkan 1 kali kasih makan. Nggih. Nanti sampai 3 hari niku makanya debune dibersih. Oh, ngaten. Berarti memang pakannya setelah 3 hari sama Mbah Yono diganti. Oh, ngaten. Lajeng nun sewu, kadang-kadang nggih sok ngasin juga. Kadang-kadang enek kiambaknya malah nyucuki. Mungkin kangge ngasin. Ning diberi asinan. Nggih. Kadang malah mboten purun. Oh, ngaten nggih. Jadi memang ya diomong gampang ya gampang, diomong angel ya janjane angel. Sesuai tretek atine kutut. Nah, niku kebiasaannya lah nggih. Napa kebiasaane? Nggih, bener. Nggih, ya memang itu sih ya. Sing penting napa kaitannya kali rasa. Nggih. Kasih sayang niku wau. Nggih. Kasih sayang niku wau. Niki memang niki pinten minggu mboten keluar rezeki. Nggih. Nggih, kadang kala tetep keluar rezeki niku karpet, keluar rezeki niku kebetulan niki jan kali ini nopo nggih Mbak. Ya wong nyatanya juga bisa tidak dibersihin sampai 2 minggu nanti juga perkututnya ya sehat-sehat saja tidak ada masalah kan dari kebiasaan berarti nggih. Nggih niku dados. Cuman nggih itu tadi mungkin ketika nun sewu perkutut ini dibawa ke kantangan kados niku mau ya berarti kan secara estetika ya cepuknya sing resik lah terus kandangnya juga sing resik disawang kan patut terus niku kurang isin-isina niku sek manggala sing arca oh nggih malah niku blas mboten resik ngaten nggih blas mboten jadi apa adanya seperti itu dari rumah begitu di jiot ya wis dijiot ora diapak-apak nang ngaten nggih Mbah langsung dibentuk mawon nggih sing rada wonten kanehan wekdal semanten nggih 2 hari berturut-turut niku malam Sabtu niku wair kabeh niku. Di tengah wengi walah semua perkututnya panjenengan nggih. Oh, termasuk niku manggala. Iki nopo kula ngantos merinding ngantos mboten film. Nggih. Nggih. Apa lagi gedhe kunjung ki sesuk manggala arep anu apa piye kula ngoten niku. Nggih. Lah, kula joraken nonton enjing. Nggih. Ngantos jam 09.00 kula santel mriki nang Manggala. Mboten mangke. Sontene kula lebetaken malih. Jam 09.00 dalu mun badhe mulai malih. Niku langsung kula kerbu. Nggih. Kula langsung kerbu. Nggih. Sampean nyusuk arep kontes mbok pesen. Kula kerbu. Nah, Iya. Betul. Iya, menarik sekali nih sedulur-sedulur tadi sedikit nyerempet apa yang diceritakan oleh beliau Mbah Yono ya ini terkait perawatan perkutut dan sedikit bahasanya keanehan perkutut. Nah ini nun sewu Mbah Yono berarti untuk perawatan perkutut nun sewu saya ulangi lagi kalau khusus untuk Mbah Yono tidak ada pakanan khusus, tidak ada minum khusus, tidak ada perawatan kebersihan kandang yang juga terlalu khusus, cepuk juga tidak terlalu bersih-bersih yang terlalu bersih, ngaten kan? Tapi bersih, sebaiknya bersih gitu. Cuman memang karena waktu dan kesibukan tidak selalu bisa dibersihkan gitu. Itu tidak berpengaruh juga sebetulnya kepada perkututnya. Cuman kalau secara estetika umpamanya ini dicantel di dalam rumah ya tadi istilahnya banyak kotoran yang ditimbulkan oleh perkutut itu. Tapi kalau bersih kan tidak. Ini menarik sedulur-sedulur. Jadi monggo kalau memang mau diambil contohnya dari Mbah Yono juga tidak apa-apa. Ketika mau pakai tata cara sendiri juga tidak apa-apa. Nggih matur nuwun Mbah Yono itu terkait masalah perawatan perkutut, cara memilih perkutut dan
ngrumat perkutut secara umumnya, secara wajar sepengalaman Mbah Yon. Sing penting ngangge rasa kasih sayang lan welas asih. Niku mawon. Pakai rasa, pakai welas asih atau pakai kasih sayang sedulur-sedulur, itu yang utama kalau menurut Mbah Yono.